Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-22, 1 September 2021. Bulan ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar Sikat Sabda Iman Katolik yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami sakit, baik sakit ringan, sakit sedang, maupun sakit parah. Ketika kita sakit, yang terlintas dalam pikiran dan hati kita yaitu ingin cepat sembuh atau ingin cepat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan tentunya dengan sembuh dari sakit, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa senang. Tentu untuk mengalami proses sembuh itu dibutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, di mana kebahagiaan sembuh dari sakit juga dialami oleh ibu mertua Simon Petrus yang saat itu mengalami sakit keras atau sakit parah. Ibu mertua Simon Petrus mengalami penderitaan yang sangat keras. Maka dengan kesabaran, kesetiaan, dan penyerahan diri secara total, ketika Yesus berdiri di sisinya, lalu menghardik demamnya, segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Dalam perikop ini kita dapat belajar dari wanita atau ibu mertua Simon Petrus, di mana ketika disembuhkan dari penyakitnya, dengan spontan ia melayani Yesus. Sungguh iman yang luar biasa, yaitu iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan perbuatan tindakan kasih kepada Yesus. Dalam bacaan pertama hari ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, juga dikatakan bahwa Rasul Paulus memuji jemaat di Kolose karena setia pada iman akan Yesus Kristus dan tekun dalam kasih kepada sesama. Itu juga nampak dilakukan oleh ibu mertua Simon Petrus, di mana ketika ibu mertua Simon Petrus ini disembuhkan secara spontan, ibu Simon Petrus ini melayani atau berbuat kasih kepada Yesus dan kepada mereka. Sungguh iman yang sangat luar biasa. Maka kita juga diundang untuk membaharui kesetiaan kita kepada Allah yang tampak dalam tindakan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil kita hari ini dapat melihat bagaimana Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Orang sakit disembuhkan dan kuasa setan ditaklukkan. Tentunya Yesus datang ke dunia untuk melenyapkan berbagai penyakit pada tubuh dan jiwa kita, supaya kita mampu menyambut sabdanya dan menekuninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama belajar berjuang untuk mewujudkan iman kita dengan tindakan kasih kepada sesama kita lewat cara hidup kita dalam pekerjaan dan tugas panggilan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, pada bulan ini, bulan September, atau yang biasa kita kenal dengan bulan Kitab Suci Nasional, kita pun diajak oleh gereja untuk semakin mencintai Kitab Suci dengan membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semakin mencintai Kitab Suci, dan tentunya kita mewujudkan iman kita itu atau Kitab Suci itu di dalam tindakan kita sehari-hari, yaitu tindakan kasih kepada sesama kita. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin diteguhkan. Amin.